Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan mengenai paramagnetisme Pauli yang kedua, yaitu kita akan menghitung suseptibilitas magnetnya. Jadi kita tinjau yang pertama kasus ketika suhunya itu mendekati 0. Jadi pada suhu mendekati 0 itu energi Fermi-nya itu adalah EFN0, tidak lain adalah alfa N pangkat 2/3. Dan kita memiliki selisih antara energi Fermi yang dimiliki oleh spin up dan spin down itu adalah 2 mu B. Nah, kalau kita buat gitu ya, kita keluarkan N pangkat 2/3, jadi di suku pertama ini menjadi N plus bar per N pangkat 2/3, dan di sini itu menjadi 1 minus N plus bar per N pangkat 2/3, itu sama dengan 2 mu B. Nah, alfa N pangkat 2/3 itu tidak lain adalah energi Fermi EFN0. Jadi kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, sekarang kita misalkan R itu adalah 2 N plus bar per N minus 1. Jadi N plus bar per N itu sama dengan N plus bar per N minus setengah plus setengah gitu ya. Jadi minus setengah plus setengah itu kan 1. Atau kita bisa tuliskan sebagai setengah dari 2N plus bar per N minus 1 plus setengah. Nah, karena 2N plus bar per N minus 1 itu adalah R, maka N plus bar per N itu kita bisa tuliskan sebagai 1 plus R per 2. Nah, begitu pula 1 minus N plus bar per N itu sama dengan setengah minus N plus bar per N minus setengah. Tidak lain adalah setengah minus setengah dikalikan 2N plus bar per N minus 1. Nah, ini adalah 1 minus R per 2. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan 2 mu B itu dalam suku R seperti ini, lebih sederhana. Nah, kalau kita keluarkan nih 2 dari 2 pangkat 2/3 di sini di dalam kurung, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, kemudian ya kita cari suku yang ada di dalam kurung kotak ini dan mengalihkan semuanya ke kanan gitu ya, dan kita akan memiliki bentuk seperti ini. Nah, pada kasus medan magnet yang kecil maka B-nya itu akan mendekati 0, sehingga suku yang ada di kanan itu di kanan sama dengan itu akan mendekati 0. Agar suku yang ada di kanan sama dengan itu mendekati 0, maka suku kiri sama dengan itu juga harus mendekati 0. Nah, karena suku ke kiri itu kecil mendekati 0, maka 1 plus minus R pangkat 2/3 itu dapat didekati dengan deret binomial dan diambil suku pertamanya, satu suku pertama, yaitu 1 plus R pangkat 2/3 itu dapat didekati menjadi 1 plus minus 2 per R 2/3R gitu ya. Sehingga kita bisa tuliskan 1 plus 2/3R minus 1 minus 2/3R sama dengan 5 pangkat 5 per 2 mu B per energi Fermi pada suku 0. Nah, sehingga kita bisa dapatkan 4/3R seperti ini, atau R-nya itu seperti ini. Nah, momen magnetik totalnya yang berkaitan dengan selisih jumlah elektron yang memiliki spin up dan down, yaitu delta N-nya itu adalah N plus bar minus N plus bar, atau 2N plus bar minus N, atau N dikalikan 2N plus bar per N minus 1, atau NR gitu ya. Nah, momen magnet total dari ascendingnya itu adalah mu total sama dengan selisih dari jumlah spinnya dikalikan masing-masing mu buat magneton gitu ya, tidak lain adalah NR mu, atau seperti ini. Nah, magnetisasinya itu didefinisikan sebagai momen magnetik total per satuan volume, jadi M sama dengan mu total per V. Nah, tidak lain adalah seperti ini. Nah, kita bisa tuliskan N ini sebagai V per N di bawah gitu ya, seper dari seper N. Nah, V per N itu adalah separuh, jadi tidak lain adalah seperti ini. Suseptibilitas magnetnya itu didefinisikan C sama dengan partial M partial B. Nah, kalau kita turunkan magnetisasi terhadap medan
magnet, maka kita bisa dapatkan suseptibilitasnya itu seperti ini. Dan nilai suseptibilitas ini bernilai positif. Artinya menunjukkan bahwa bahan itu bersifat paramagnet. Karena sebelumnya kita telah menunjukkan bahwa untuk bahan tidak magnet itu suseptibilitasnya bernilai negatif. Jadi karena memang di sini kita hanya meninjau suku paramagnetnya saja. Jadi kita tinjau akibat dari spinnya gitu ya. Sedangkan untuk akibat dari orbitalnya kan ya tidak terlalu signifikan gitu ya, sehingga untuk suku yang spinnya ini lebih mendominasi. Sekarang untuk T, suhu T itu kurang dari suhu Fermi namun lebih besar daripada 0. Nah, pada daerah ini kita memiliki bentuk energi Ferminya itu seperti ini, di mana selisih energi Ferminya tetap didekati dengan 2 mu B. Nah, kalau kita keluarkan nih, misalkan kita keluarkan n pangkat 2 per 3 n plus bar pangkat 3 pangkat 2 per 3 ini ya, pangkat 2 per 3 per n, karena ini saling menghilangkan, jadi ini kita keluarkan n plus barnya gitu ya, dan juga ini kita bagi dengan n pangkat 4 per 3, begitu pula untuk suku penyebutnya gitu ya. Nah, di sini ini juga sama, kita keluarkan n pangkat 2 per 3-nya dan kita memiliki bentuk seperti ini. Begitu pula untuk suku yang di sini itu sama seperti suku yang pertama tadi. Nah, karena kita memiliki definisi n plus bar per n dan 1 minus n plus bar per n dalam suku n, kita akan memiliki bentuk seperti ini. Nah, kalau kita ini tidak lain adalah EN0 gitu ya, energi Fermi ketika suhu 0. Jadi kita bisa tuliskan ini sebagai energi Fermi pada suhu 0, dan duanya ini kita keluarkan, kita akan memiliki bentuk seperti ini. Nah, kalau ini kita jabarkan gitu ya, kita kumpulkan, maka kita bisa tuliskan seperti ini. 1 plus R pangkat 2 per 3 minus 1 minus R pangkat 2 per 3 ditambah dengan suku ini itu sama dengan 2 pangkat 5 per 2 mu P per energi Fermi pada suhu 0. Jadi ini kita kalikan, kita ini terus kita kumpulkan gitu ya. Nah, sekarang untuk kasus medan magnet yang kecil, kita dapat dilakukan pendekatan binomial, yaitu 1 plus minus R pangkat 2 per 3 itu mendekati 1 plus minus 2 per 3R. Jadi ya kita akan memiliki bentuk seperti ini gitu ya, pangkatnya kita turunkan menjadi suku yang ada di sini. Nah, dengan ya kita otak-atik sedikit dengan aljabar gitu ya, jadi ini saling menghilangkan, ini menjadi 4 per 3, kita akan memiliki bentuk seperti ini, kita kumpulkan 4 per 3 R-nya dan kita akan dapatkan R-nya itu seperti ini. Nah, kalau kita definisikan tau sebelumnya kita sudah definisikan tau T itu sama dengan P kuadrat K kuadrat T kuadrat per 12 alfa kuadrat. Ketika kita definisikan ulang, kita akan memiliki R-nya itu dapat didekati seperti ini. Nah, dengan deret binomial lagi, kita bisa gunakan pangkat yang ada di sini itu pindah di depan gitu ya, yaitu deret binomial untuk satu suku pertama gitu ya, seperti ini. Nah, selisih jumlah partikel spin up dan spin down pada assembly itu adalah delta N sama dengan NR. Nah, N-nya itu N, R-nya itu ini gitu ya, sehingga kita akan dapatkan delta N-nya itu seperti ini. Nah, magnetisasinya itu adalah M sama dengan delta N mu per V, tidak lain seperti ini. Nah, karena N per V itu adalah rho, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, karena magnetisasinya itu seperti ini dan suseptibilitas magnetnya itu didefinisikan melalui turunan magnetisasi terhadap medan magnet, maka kita dapatkan suseptibilitas magnetnya itu seperti ini. Nah, nilai suseptibilitas magnet ini juga akan bernilai positif karena kita tahu bahwa
KT kuadrat itu kurang dari suhu Fermi-nya. Jadi otomatis yang di sini itu kurang dari 1. Dan kalau suhu yang ada di sini itu kurang dari 1, maka suseptibilitas magnetnya itu akan bernilai positif. Dan ini juga tetap menunjukkan sifat paramagnetisme. Meskipun sifat magnetik dari bahan itu akan menurun ketika suhunya dinaikkan. Sekarang ketika suhu assembly-nya itu lebih besar daripada temperatur Fermi. Jadi pada assembly fermion, potensial kimia itu akan sama dengan energi Fermi pada suhu 0 Kelvin. Jadi kita telah turunkan sebelumnya gitu ya, mana Z-nya itu sama dengan E pangkat mu per KT itu sama dengan E pangkat energi Fermi pada suhu 0 Kelvin dibagi KT. Nah, pada saat KT jauh lebih besar daripada energi Fermi, maka nilai Z itu sangat kecil. Nah, ya kan, karena E pangkat ini itu akan bernilai kecil gitu ya. Nah, dengan demikian karena Z yang sangat kecil, maka fugasitasnya atau Z-nya itu kita bisa dekati sebagai itu lambda pangkat 3. Ini kita ambil suku pertama dari penurunan yang kita dapatkan di video sebelumnya. Nah, tidak lain adalah lambda pangkat 3 N per V. Dengan demikian, E pangkat energi Fermi EF N0 per KT itu sama dengan lambda pangkat 3 N per V, atau EF-nya itu seperti ini, KT ln lambda pangkat 3 N per V. Dari hubungan ini kita bisa dapatkan persamaan energi Fermi untuk fermion spin up dan spin down. Yaitu spin up seperti ini, kalau kita nyatakan dalam suku R seperti ini, nah kita bisa pisahkan menjadi 2 seperti ini. Dengan cara yang sama untuk spin down, ya berarti kalau spin down ini minus gitu ya, kita akan dekati untuk seperti ini. Nah, dengan demikian selisih energi Fermi-nya EF N plus dikurangi Fn minus gitu ya, jadi kita tinggal kurangkan dan kita akan dapatkan menjadi KT ln 1 plus R per 1 minus R. Jadi kita memiliki selisih energi Fermi seperti ini, dan dengan demikian karena selisih energi Fermi-nya itu adalah 2 mu beta, maka KT ln 1 plus R per 1 minus R itu 2 mu beta. Nah, kalau kita eksponensialkan kedua sisi, kita akan dapatkan seperti ini. Kita dapatkan, kita kalikan silang, kita kumpulkan, dan kita akan dapatkan R-nya itu adalah seperti ini. Nah, rumusan ini tidak lain adalah tan hiperbolik. Jadi R-nya itu adalah tan hiperbolik mu B per KT. Nah, magnetisasi assembly-nya itu adalah M N R mu per V. Tidak lain adalah rho mu tan hiperbolik mu B per KT. Pada suhu tinggi ketika KT jauh lebih besar daripada mu B, maka tan hiperbolik X itu mendekati X, di mana X-nya itu adalah mu B per KT. Sehingga magnetisasinya itu dapat didekati menjadi M mendekati rho mu B per KT atau rho mu kuadrat B per KT. Nah, suseptibilitas magnetnya yaitu C sama dengan parsial M parsial B, turunan magnetisasi terhadap medan magnetnya. Yang lain adalah rho mu kuadrat per KT. Nah, kalau kita pulihkan, rho-nya itu adalah N besar per V, jumlah partikel total dibagi dengan volumenya, maka persamaan ini tidak lain adalah persamaan hukum Curie yang telah kita urutkan pada materi ensemble kanonik sebelumnya. Jadi di sini kita tetap menghasilkan hasil yang sama pada suhu yang tinggi, yaitu mendekati nilai dari hukum Curie.